Kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak. Jumlah pengajuan yang masuk di Pengadilan Agama Malang mencapai 1.434 permohonan. Adapun pemohon dispensasi pernikahan rata-rata masih berusia di bawah 19 tahun dengan beragam faktor dan alasan. Lantas apa yang menyebabkan tingginya angka permintaan menikah di usia dini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Suhartono, dan juga dosen antropologi FISIP Unair, Pinky Saptanandari. Terima kasih Bapak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. ya. Alhamdulillah. Baik. Saya ke Pak Suharso dulu. Pak Suhartono, bagaimana Anda melihat dengan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Malang yang justru ini menjadi yang tertinggi di Jawa Timur? Ya, kalau dilihat dari populasi penyebaran penduduk Kabupaten Malang, sebenarnya angka 1.434 itu tidak tinggi. Karena Kabupaten Malang itu populasi penduduknya termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Tapi itu tetap menjadi komitmen kita bersama bagaimana kita menurunkan angka permohonan dispensasi kawin itu di Kabupaten Malang. Dan terbukti di tahun 2022 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 dengan berbagai upaya yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan Pak Bupati. Kita beberapa kali melakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, angka segitu tidak tinggi ya menurut Bapak. Saya ke Bu Pinky. Bu Pinky, menurut Anda bagaimana Anda melihat fenomena pernikahan, dispensasi pernikahan dini yang terjadi cukup tinggi di Jawa Timur? Ya, saya dan teman-teman itu banyak melakukan kajian ya di Indonesia dan termasuk di Jawa Timur tentang tingginya pernikahan usia muda. Karena kita melihat bahwa persoalan ini berkelindan, berkait erat dengan berbagai permasalahan yang lain yang tentu harus diwaspadai. Karena ketika kita bicara perkawinan anak, maka data statistik di kabupaten itu pasti akan mengeluarkan data satu berkaitan dengan putus sekolah, berkaitan dengan tingginya angka perceraian, berkaitan dengan tingginya KDRT, dengan kekerasan dalam rumah tangga, berkaitan dengan gizi buruk dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara perkawinan usia muda, tidaklah sesederhana yang kita lihat hanya sekedar angka saja, tetapi dampaknya yang harus kita perhatikan. Dan yang paling menyesakkan dada itu terutama di Malang, kemudian Ponorogo, lalu Trenggalek, itu adalah yang meningkat justru adalah dispensasi pernikahan usia muda. Dan sebagian datanya menunjukkan mereka mengajukan dispensasi karena sudah hamil terlebih dahulu. Jadi ini faktornya memang menjadi sangat kompleks terkait dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan relasi sosial dan juga relasi kuasa yang demikian terjadi di dalam masyarakat, baik di kalangan anak muda, kemudian terkait dengan tafsir keagamaan, terkait juga dengan bagaimana budaya permisif pada masyarakat yang menganggap bahwa nggak apa-apa, biar saja itu hak asasi dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa tadi bukan sekedar hanya putus sekolah, tetapi masa depan yang akan tidak cemerlang lagi karena harus mengalami rentetan peristiwa yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, lalu anak yang dilahirkan dan dibesarkan juga rentan dan rawan mengalami gizi buruk, stunting, ya kan? Jadi ini rentetannya luar biasa. Jadi pemerintah memang sangat berusaha untuk menurunkan itu bukan karena sekedar orang tidak boleh menikah usia muda, tetapi rentetan dampaknya ini yang harus dicegah gitu.
Oke, ini tidak hanya sekedar angka-angka saja. Tadi bisa dibilang bahwa dampaknya ke putus sekolah, angka perceraian yang tinggi, KDRT yang tinggi, gizi buruk, bahkan juga dirampasnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Saya ke Pak Suhartono. Pak Suhartono, menurut Anda apa yang menjadi alasan banyaknya masyarakat mengajukan dispensasi pernikahan? Sebenarnya dari data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kalau dilihat dari tingkat pendidikan, itu memang yang paling banyak itu yang memang tidak sekolah. Hmm. Jadi dari angka 1.438 itu, yang tidak sekolah memang 380. Kemudian pendidikan SD 388, kemudian pendidikan SMP 476, dan pendidikan SMA 105. Dan dari sebaran angka itu yang paling banyak itu adalah wilayah-wilayah pinggiran. Jadi dari Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Dawi itu yang banyak. Artinya bahwa memang faktor pendidikan dan juga faktor budaya masyarakat setempat itu juga sangat mempengaruhi. Karena pada dasarnya kalau masyarakat pedesaan, rata-rata mereka sebenarnya tidak sekolah, kemudian sudah bekerja, kemudian antara calon baik pihak laki-laki maupun perempuan itu sudah cukup terlalu lama menjalin hubungan misalnya pacaran, kemudian orang tua mereka sudah menyetujui dan khawatir nanti kalau tidak segera dilaksanakan perkawinan menabrak norma-norma di masyarakat maupun norma-norma agama, sehingga pintu terakhir yang mereka lakukan adalah datang ke pengadilan agama karena usia mereka belum mencukupi 19 tahun. Oke, Jadi, baik. ya. Baik. Saya ke Bu Pinky. Bu Pinky tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya banyak yang mempengaruhi, baik itu kebanyakan dari mereka sudah lama berpacaran, orang tuanya takut, bahkan tadi Ibu juga mengatakan bahwa ada yang sudah hamil duluan, begitu hamil sebelum menikah. Menurut Anda, pemberian dispensasi pernikahan, apakah ini keputusan yang bijak begitu untuk menanggapi fenomena yang besar ini? Ya, memang kita harus melakukan satu upaya yang sifatnya tidak hanya kuratif ya, tapi juga preventif dan promotif. Bahwa fenomena anak gendong anak itu harus dicegah dari sisi apa hulunya, karena kita tahu bahwa itu mengganggu masa depan mereka. Tetapi juga tadi konstruksi budaya setempat, lalu ditambah dengan tafsir keagamaan, lebih baik menikah muda daripada berzina, misalnya tadi itu menjadikan satu kondisi bahwa apa yang mereka lakukan itu mendapat support gitu ya. Nah, ini beberapa kepala daerah mulai melakukan suatu upaya yang sifatnya komprehensif, misalnya Bupati Trenggalek membuat program nol perkawinan anak itu dengan mengintegrasikan dengan penanganan stunting, di mana persoalan-persoalan perkawinan anak tidak hanya dilihat dari sisi dispensasinya, tetapi juga dilihat dari bagaimana mereka kelangsungan belajarnya, lalu mereka juga diberi edukasi tentang apa yang akan mereka hadapi kalau mereka harus menikah muda, harus bekerja, ekonominya seperti apa, keterampilan apa yang harus mereka miliki, mempersiapkan. Jadi ada satu wacana juga untuk bagi kepala desa yang bisa tidak memberikan satu rekomendasi, tidak memberikan satu surat pengantar untuk dispensasi, itu dianggap sebagai satu hal yang positif. Tetapi tadi kembali lagi, kalau ini kemudian kaitannya dengan tadi sudah terlanjur, kemudian ada satu kondisi-kondisi yang orang tua justru mendesak terjadinya dispensasi, yang kemudian dari pihak pengadilan agama tidak bisa berbuat apa-apa gitu untuk mencegah. Nah, ini yang dari sisi masyarakat, keluarga itu harus diberi edukasi bahwa tidak sesederhana yang mereka
bayangkan gitu ya, bahwa perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, anak lahir stunting, itu adalah gambaran-gambaran yang harus disosialisasikan sejak awal kepada mereka. Saya kira ini adalah kerja bersama, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di keluarga, tapi semuanya. Tokoh-tokoh masyarakat pun juga harus dilibatkan untuk melakukan edukasi ini. Oke. Kepala daerah melibatkan kepala desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru, bidan, dan seterusnya. Gitu. Oke, seluruh pihak harus bekerja sama untuk mencegah ini dari hulu, tapi ketika sudah kejadian, tetap dispensasi pernikahan juga bisa diajukan begitu ya. Saya ke Pak Suhartono, Pak, kalau misalnya saya tanya sebenarnya syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan dispensasi pernikahan, Pak? Sebenarnya kita memperdomani Perma nomor 5 tahun 2019. Jadi di situ ada petunjuk pedoman cara menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin. Jadi memang di situ diatur sangat ketat, ya memang dalam upaya untuk menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Nah, kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada intinya di Perma itu kan melakukan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak itu. Nah, salah satu yang diupayakan oleh Pengadilan Agama itu juga melakukan kerjasama dengan Fakultas Psikologi dari perguruan tinggi, ya Universitas Muhammadiyah Malang. Di situ setiap hari ada psikolog yang piket. Jadi sebelum mereka mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin itu kita arahkan dulu ke pojok konseling, di mana di situ nanti mereka akan mendapatkan pencerahan dan asesmen dari psikolog, dan dari psikolog itu kemudian memberikan rekomendasi kepada majelis melalui surat yang nanti dimasukkan dalam berkas, dan itu menjadi salah satu pertimbangan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin itu. Di samping itu dalam Perma itu juga dijelaskan bahwa majelis hakim itu harus maksimal memberikan penasehatan kepada para pihak, baik orang tua maupun calon mempelai itu sendiri. Dan dalam Perma itu juga dijelaskan jika dalam penetapan permohonan dispensasi kawin tidak ada penasehatan, maka itu bisa dibatalkan putusan. Jadi bagaimana Mahkamah Agung sendiri juga berupaya untuk menekan tingginya angka permohonan pernikahan dini. Nah, di samping itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk hampir setiap bulan mengadakan penyuluhan hukum, dan diantara materinya adalah mengedukasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini itu. Dan memang ini harus kita tidak boleh kita harus terus-menerus mendorong dan mengedukasi masyarakat itu agar Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia 19 tahun itu benar-benar tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Oke, baik. Ini menarik. Anda tadi mengatakan bahwa syarat diberikan dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Kalau kita ngomongin soal angka, Pak, dari ribuan pemohon yang masuk, berapa persen yang disetujui dan berapa persen yang tidak setuju? Ya, kalau memang dilihat data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 1.434 tahun 2022 itu yang dikabulkan 1.393. Sedangkan yang tidak dikabulkan itu sekitar 42 perkara. Nah, yang tidak dikabulkan itu bermacam-macam. Ada yang ditolak, ada yang tidak diterima, ada yang digugurkan, dan ada yang dicoret. Tapi ya yang menjadi stressing bahwa antara tahun 2021 dengan tahun 2022 itu memang ada penurunan yang cukup signifikan setelah kita melakukan beberapa upaya tadi. Jadi dari angka 1.700 menjadi 1.400 ini, 1.762 menjadi 1.434 ini
merupakan penurunan yang cukup signifikan. Nah, jadi ini kemudian mendorong pada kita semua stakeholder ini terus berupaya maksimal agar penekanan angka permohonan perkawinan dini ini lebih bisa ditekan lagi, agar ini memang paralel dengan program pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya angka stunting. Iya, Oke, Mas Reza. ya silakan Bu Pinky. Iya, Mas Reza, menurut saya tidak sekedar menurunkan secara angka ya, tetapi juga harus dibarengi dengan kualitasnya. Oke. Bahwa ketika yang dikabulkan, itu pun harus dengan tadi persyaratan mereka harus diberi semacam pembekalan kursus pranikah lah, yang bagaimana mereka ketika mempersiapkan diri untuk menikah dalam usia muda itu sudah tahu dengan risiko baik dari sisi kesehatan reproduksinya, dari sisi ekonominya, dari sisi hak dan kewajiban yang terkait dengan masalah hukum apabila ada masalah-masalah KDRT dan sebagainya, kemudian perceraian, maka inilah yang saya kira perlu sekali untuk disampaikan. Dan saya sendiri lebih suka menggunakan istilah pernikahan anak, pernikahan muda daripada dini, karena relatif ya. Di daerah ini dini itu 17 dianggap masih malah ketuaan gitu ya. Di tempat lain itu dianggap dini. Jadi kita mengacu pada undang-undang saja 19 tahun, jadi perkawinan usia muda, usia anak adalah di bawah 19 tahun. Itu saja. Sehingga kita konsisten menggunakan istilah yang sama, kepala daerah, kepala KUA, semua menggunakan terminologi yang sama, mengedukasi masyarakat dengan hal-hal yang sama, sehingga ini menjadi kesepakatan bersama. Sekali lagi, persoalan jumlah memang penting untuk diturunkan, tetapi kualitas dari penurunan itu juga harus diikuti dengan edukasi, pembekalan dari aspek hukum, kesehatan reproduksi, aspek stunting dan sebagainya, masalah ketidakadilan gender yang mungkin mereka akan hadapi kelak pada saat mereka menikah. Kalau itu semua sudah diberikan, maka ini menjadi semacam pembekalan ya untuk mereka sudah tahu risiko apa yang akan menghadang mereka di depan. Oke, tidak hanya menurunkan angka saja, tapi bagaimana itu bisa berkualitas begitu. Bu Pinky, tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan dari sisi pemerintah, baik itu mengedukasi, adanya persyaratan, dan tidak semua diterima dispensasi pernikahannya. Tapi bagaimana pandangan Anda terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, pemerintah itu memang harus menegakkan apa yang sudah menjadi mandat dari undang-undang ya. Apalagi ketika kita bicara juga target SDGs ya, tentang keadilan dan kesetaraan gender, tentang masalah hak kesehatan dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah bagaimana setiap daerah itu bisa menerjemahkan persoalan perkawinan anak ini dengan bahasa, dengan istilah yang bisa diterima. Misalnya Pak Hartono di Malang tentu bisa melakukan sesuatu yang cocok dengan kultur masyarakat di sana. Di Lamongan mungkin berbeda lagi. Di Nusa Tenggara Barat tidak dipakai istilah menekan pernikahan usia muda, tetapi membuat istilah dengan pendewasaan usia kawin. Jadi kadang-kadang kita bicara cuman istilah, tetapi itu efektivitas dari pesan itu akan berbeda. Gunung Kidul membuat tagline misalnya gendong tas dulu baru gendong anak misalnya. Jadi hal-hal semacam itu saya kira perlu diedukasikan karena tadi kita berada dalam masyarakat yang multikultur, yang sangat beragam dari sisi budaya, dari sisi pendidikan, dari sisi kelas sosial, yang membutuhkan edukasi dengan cara yang berbeda-beda. Oke, disesuaikan dengan di mana lokasinya mereka berada, budayanya seperti apa begitu. Tapi kalau saya tanya Bu Pinky, sebenarnya menurut Anda
apakah kita bisa dengan cepat begitu untuk menekan angka pernikahan anak dan juga ketika memang sudah ada dispensasi tadi Anda katakan pernikahannya bisa berkualitas? Ya, jadi ini masalah political will juga ya, Mas. Jadi bagaimana kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan camat, kepala desa, RT, RW itu punya komitmen yang sama. Jangan yang satu mengatakan ini adalah sesuatu yang harus dijalankan sesuai amanah undang-undang, tetapi yang satu menggunakan terminologi agama bahwa kalau lebih baik menikah muda daripada berzina gitu ya. Dan yang menekan usia perkawinan itu dianggap pengaruh barat ya. Ketidakkonsistenan dan kesepakatan di dalam persoalan menekan pernikahan usia muda inilah yang menjadi faktor penyebab kenapa kita sulit melakukannya secara serentak. Jadi ini harus ada satu komitmen. Saya kira ini kesempatan juga Mas Reza, Pak Hartono menjelang 2024. Ayo, mari kita ajak para politisi kita, anggota dewan, para calon-calon bupati, gubernur, semuanya komitmennya terhadap pengembangan sumber daya manusia ke depan seperti apa, ya? Karena kalau ini tidak ditangani, tadi seperti saya sampaikan, multiplier efeknya terhadap pengembangan sumber daya manusia luar biasa. Mulai dari KDRT, stunting, gizi buruk, putus sekolah, semuanya ada di satu kabupaten ketika usia pernikahan usia muda itu masih terus tinggi. Oke, baik. Saya ke Pak Suhartono. Pak Suhartono, tadi Ibu Pinky bilang semua harus punya komitmen yang sama begitu. Anda melihatnya bagaimana di daerah Anda begitu? Apakah memang komitmen ini sudah dijalankan oleh seluruh pihak? Ya, Mas Reza, saya sepakat dengan Bu Pinky tadi bahwa memang ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi ini bukan hanya persoalan pengadilan agama, tapi bagaimana perkara permohonan dispensasi kawin ini sebelum ke pengadilan agama itu sudah harus melalui beberapa filter, baik di tingkat RT, kemudian tingkat desa, kecamatan, baru kemudian pengadilan agama itu adalah pintu terakhir, pintu darurat. Nah, pintu darurat bagaimana masyarakat itu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya sepakat dan di pemerintah Kabupaten Malang ini sekarang saat ini memang sedang gencar-gencarnya. Jadi kita dengan Pak Bupati itu sering berkoordinasi dan sering melakukan kegiatan bersama bagaimana untuk menekan bukan hanya angka seperti yang disampaikan oleh Bu Pinky kita, tapi bagaimana ada kesadaran di masyarakat bahwa pernikahan dini ini memberikan efek buruk dalam banyak hal, sangat kompleks ya, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi perkawinan rentannya KDRT, kemudian angka stunting, itu saya sangat sepakat. Nah, jadi mari kita bersama-sama, baik itu dari pemerintah desa dan terutama dari aparat pengadilan sendiri, yang nanti kita juga mencoba untuk terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya kita agar masyarakat itu tidak gampang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Oke, baik. Saya kira itu, Mas Riz. Baik, semua pihak punya komitmen yang sama. Terakhir, Bu Pinky mungkin singkat saja Anda bisa jelaskan kepada kami kapan usia yang tepat untuk menjelaskan apa dampak dari efek pernikahan anak ini menurut Anda? Ya, sebetulnya kalau sosialisasi edukasi itu pada sekolah dasar sudah harus diberikan. Karena biasanya mereka melakukannya itu pada saat usia sekolah dasar ya, SMP gitu ya. Ingat bahwa usia haid itu juga semakin cepat gitu kan. Rata-rata 9 tahun, 10 tahun sudah mengalami haid. Ketika mereka sudah haid, maka itu juga kemungkinan untuk bisa
menikah dan hamil itu juga pasti ada. Jadi maka perlu sekali edukasi sosialisasi itu dilakukan sedini mungkin. Tidak harus ada mata kuliah khusus, tetapi bisa masukkan dalam biologi, bisa dimasukkan di dalam kewarganegaraan, bisa masuk di dalam olahraga dan kesehatan ya. Karena ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi misalnya. Jadi semuanya saya kira bisa dilakukan karena kalau menunggu sudah pada usia akil balik dan biasanya mereka itu sudah punya referensi dari teman-teman sebayanya, maka biasanya orang tua, guru ini malah kalah cepat gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan cara-cara menggunakan teman sebaya sebagai peer educator, sebagai pemberi pesan kepada teman-temannya. Forum anak daerah, saya kira di Kabupaten Malang juga ada. Forum anak daerah itu adalah anak-anak yang dididik untuk menjadi peer educator. Saya kira mereka sangat piawai untuk bisa menyampaikan pesan dengan bahasa mereka. Karena kalau orang tua yang menyampaikan tentu berbeda. Jadi di Jawa Tengah ada Nurul yang dia menjadi peer educator tentang perkawinan anak dan dia pernah diundang ke PBB untuk berbicara tentang masalah perkawinan anak. Jadi menurut saya gunakan anak-anak muda untuk mendidik teman-temannya agar mencegah perkawinan usia muda dengan harapan agar masa depan mereka menjadi lebih baik, pendidikan bisa lebih maksimal, pekerjaan akan mendapatkan yang lebih baik daripada mereka harus menggendong anak pada saat seharusnya menggendong tas sekolah itu tadi. Baik, ini sama-sama kita jaga. Balik lagi tadi Ibu katakan bahwa komitmen bersama tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan ini harus dilakukan sejak dini. Kalau saya boleh mengutip begitu ya, pernikahan dini bukan cinta yang terlarang tapi waktu saja yang belum tepat begitu. Terima kasih Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Suhartono dan juga dosen antropologi FISIP Unair Pinky Saptandari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat.